Hai guys, kenalin nama gue Karen. Dan gue bukan siapa-siapa sih. Gue adalah orang Jakarta kebanyakan yang senengnya jalan-jalan di mall, terus kemana-mana naik Transjakarta. Pokoknya normal banget. Anyway, gue bikin video ini karena ada beberapa hal yang mengganggu gue belakangan ini. Dan gue penasaran gimana pengalaman kalian, cerita kalian tentang hal yang bakal gue ceritain beberapa saat lagi. Jadi, temen gue cerita, beberapa hari lalu pekerja domestik, atau kita biasanya kalau di rumah manggilnya mbak ya, mbaknya itu nggak sengaja jatuhin gelas pas mau ngasih minuman ke bokapnya. Nah, terus gelasnya pecah, bokapnya langsung ngamuk, marah-marah, bahkan manggil si mbak ini idiot. Dan mbaknya tuh langsung panik, kayak ketakutan gitulah pokoknya. Dan dia langsung buru-buru minta maaf sambil mengutin gelasnya pakai tangan kosong, which is menurut gue bahaya banget kan. Nah, terus gue jadi penasaran, kalau gue ada di posisi teman gue, apa yang bakal gue lakukan? Dan menurut kalian gimana? Apakah kalian pernah menyaksikan hal itu di rumah kalian? Atau mungkin sering? Karena menurut gue itu miris banget. Kita sering dengar pemberitaan tentang tenaga kerja Indonesia alias TKI yang diperlakukan gak baik di luar negeri sana. Biasanya kalau kita dengar berita gitu kan kita marah gitu ya, kayak di sosial media gitu biasanya. Atau bahkan mungkin ada beberapa orang yang turun demo. Tapi kalau itu terjadi di rumah kita, atau sering terjadi di rumah kita, bukannya itu namanya miris. Dan menurut gue itu harus berubah sih, harus ada yang diubah. Dan cara pertamanya adalah speak up. Oke, nih ada pertanyaan nih dari teman gue Aisyah di Bekasi. Dia nanya, iya nyokap gue sering banget marah-marah, tapi nyokap bokap gue itu orangnya konservatif, bakalan susah banget untuk ngomong sama mereka. Menurut gue ini kasus yang umum banget sih. Dan ini bisa lebih parah kalau kita juga ikutan konservatif dan kita juga ikutan marah-marah gitu di rumah sama mbak kita. Tapi kalau nyokap bokap yang marah-marah, menurut gue nggak ada salahnya kita coba untuk ngomong ke mereka. Ingetin kalau pekerja domestik atau mbak yang kerja di rumah itu adalah manusia juga. Jadi kalau misalnya mereka buat salah, ya ngomongnya baik-baik aja, nggak usah yang pakai emosi atau pakai marah-marah. Menurut gue ya. Pertanyaan kedua dari Febri. Iya, kalau di rumah gue, orang tua gue suka main tangan. Apa yang harus gue lakukan ya? Gue bacanya sampai terenyuh nih. Suka main tangan katanya. Anyway, tetap sih hal pertama yang harus dilakukan adalah ngomong sama bokap nyokap lo. Ingetin lagi kalau si pekerja domestik atau mbak yang di rumah adalah manusia. Kalau lo udah gak didengar, lo bisa kok menghubungi LSM atau NGO yang concern di isu ini. Bukan untuk nangkep nyokap bokap lo, apalagi bawa ke polisi, bukan. Maksud gue adalah minta tolong mereka untuk kasih pengertian ke kedua orang tua lo. Menurut gue ya. Pertanyaan terakhir dari Claudia. Dia nanya, apakah pekerja domestik itu juga seharusnya dapat libur ya dalam seminggu? Karena aku nggak pernah ngelihat mbakku dapat hari libur. Oke, menurut gue nih, ini tuh question of the day dari Claudia. Yay. Anyway, gue overly excited. Karena namanya pekerja domestik gitu ya, atau pekerja rumah tangga, ya berarti sama dong kayak pekerja-pekerja lain. Si mbak di rumah juga berhak dapat hari libur. Ya minimal sehari lah dalam seminggu. Atau gimana, kalian tanyalah ke mbaknya mau berapa hari dalam satu minggu. Nah, pas lo ngomongin ini ke nyokap bokap lo tawarin solusi dong.
sebagai ganti mbak yang lagi ngambil day off nih, lo bisa menawarkan diri untuk bantu bersih-bersihin rumah. Atau bahkan ajak nyokap bokap lo untuk gotong royong membersihkan rumah. Jadi bukan cuma di pelajaran nih gotong royong. Dan menurut gue ketika mbaknya nggak mau pergi-pergi pun, misalnya mbaknya tinggal di rumah dan dia nggak mau pergi gitu pas dia lagi day off, ya biarin aja, mungkin dia mau istirahat. Nggak harus lo usir dia kayak khusus mbak udah keluar rumah, gue kan ya slow day off gitu. Jangan gitu juga. Kalau dia emang mau tidur, ya dikasih aja waktu dia untuk istirahat di rumah. Tapi tetap yang ngerjain kerjaan rumah lo nih, bantu-bantu di rumah. Maksud gue kan malu ya, ngakunya sih anak Gahol Jakarta, tapi kalau ngelipet selimut aja aut-autan, cuma diul-ul gitu. Terus kalau misalnya ngerebus telur, gosong, malu lah, ya kan? Anyway, aduh sorry banget nih, gue harus cabut sekarang. Ada yang harus gue lakukan di luar sana. Anyway, itu tadi pendapat gue. Itu tadi pengalaman gue sendiri di rumah. Kalau kalian punya pengalaman lain yang lebih kece, atau punya pendapat, atau bahkan lo gak setuju sama tadi apa yang gue omongin, atau lo punya ide-ide yang jauh lebih brilian daripada ide gue, please tinggalin komen, leave komen di bawah, karena gue bener-bener penasaran gimana cerita kalian kalau di rumah. Okay, good luck friends, see ya.